Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat? Selamat bertemu dan selamat berjumpa kembali bersama dengan MLY Birdspammnya. Pada kesempatan siang hari ini MLY Birdspamm akan jalan-jalan atau refreshing atau sunmorinya dengan menggunakan kendaraan sepeda motor roda 2 dengan rute perjalanan dari alun-alun Kabupaten Kebumen menuju ke alun-alun Kabupaten Banjarnegara via Kecamatan Karangsambung yang ada di Kabupaten Kebumen dan Kecamatan Pagedongan yang ada di Kabupaten Banjarnegaranya. Jalur alternatif ini merupakan jalur yang terdekat yang menghubungkan Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Banjarnegaranya dengan perkiraan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 15 menit atau 1 jam 20 menit tergantung dari situasinya. Jalur ini dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan kondisi jalur jalan yang beraspal dan cor beton. Dan jalur ini dikenal dengan jalur yang menanjak ya sahabat, karena melewati daerah perbukitan, khususnya adalah setelah melewati Kecamatan Karanggayam ataupun Desa Giristirto menuju ke Pagedangan. Oke sahabat, kita langsung saja. Pada saat ini kita sudah lepas dari alun-alun Kebumen, kemudian menuju ke Jalan Sarbininya, dan setelah itu kita akan berhenti sejenak di lampu merah ataupun perempatan Mertokondonya. Setelah sampai di perempatan Mertokondonya, kita mengambil ke arah yang ke kanan, yaitu menuju ke Kecamatan Karangsambungnya. Oke sahabat, untuk sementara kita terhenti sejenak di perempatan Mertokondonya. Oke, sekarang kita jalan lagi ya sahabat, jalan lagi menelusuri dari Kebumen menuju ke Kecamatan Karangsambungnya. Dan sepertinya kondisi jalan juga cukup baik ya sahabat, aspal dan kondisinya juga cukup ramai, khususnya adalah pengendara sepeda motor maupun pengendara roda 4-nya. Tidak lupa disampaikan buat sahabat ataupun rekan-rekan yang akan melalui jalur alternatif ini, disarankan untuk tetap berhati-hati dan waspada karena jalannya cukup menanjak ya sahabat. Selain cukup menanjak, juga sisi kanan maupun sisi kirinya agak sedikit curam ya sahabat, karena memang maklum daerahnya adalah dataran tinggi. Juga untuk kesiapan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4-nya kiranya agar kendaraan dalam kondisi yang benar-benar stabil dan sehat serta persiapan bahan bakarnya. Oke, langsung saja ya sahabat, kita akan menelusuri di sepanjang jalur alternatif Kebumen Banjarnegara, tentunya dengan jalur ini jalur yang cukup indah ya sahabat, jalur yang cukup bagus untuk dijadikan sebagai jalur refreshing antara Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumennya. Oke, kita lanjutkan kembali ya sahabat. Pada saat ini kita sudah sampai di Kecamatan Karangsambungnya ya sahabat. Sisi kanan daerah dataran tinggi, sedangkan sisi sebelah kiri dari perjalanan kita adalah Sungai Lugulonya. Dan pada saat ini kita sudah sampai di Selaranda ya sahabat. Di Selaranda ini jalan yang tebingnya merupakan batu hitam, sedangkan di sisi sebelah kirinya adalah langsung Sungai Lugulonya ya sahabat. Demikian jalannya masih beraspal dan cukup lumayan juga ya sahabat. Oke, kita masih melakukan perjalanan dan sebentar lagi nanti kita akan sampai di Pasar Karangsambungnya. To you
Oke, kita sudah memasuki pasar Karangsambung ya sahabat. Ini adalah pasar kecamatan Karangsambung. Dari perempatan tadi kita terus lurus mengikuti jalur ke arah Karanggayamnya ya sahabat. Nanti kita juga akan bertemu pertigaan, yaitu pertigaan yang menuju ke arah kecamatan Sadang, dan yang ke arah kiri menuju ke arah Giritirto ya sahabat, kecamatan Karanggayamnya. Dan di depan kita ini adalah Museum BRIN ya sahabat. Museum BRIN ini adalah museum geologi yang tertua dan terbesar di Indonesia ya sahabat. Ini bagi rekan ataupun sahabat yang mau mempelajari tentang bebatuan bisa datang ke Museum BRIN ini. Oke sahabat, kita terus melanjutkan perjalanannya. Barusan kita melewati pertigaan ya sahabat, melewati pertigaan yaitu ke objek wisata Bukit Pentulu dan juga bisa menuju ke arah Sadang, dan kita mengambil ke arah kiri ya sahabat. Ini kita sudah memasuki hutan pinus ya sahabat. Hutan pinus ini cukup panjang juga ya sahabat, kurang lebih sekitar 1 kilo mungkin ya. Dan tetap hati-hati dan waspada karena di sebelah kanan kita adalah daerah perbukitan dan di sebelah kiri kita adalah Sungai Lubulonya. Oke, terus kita melanjutkan perjalanannya. Kondisi jalan sampai dengan hutan pinus yang ada di kecamatan ini, kecamatannya masuk kecamatan Karangsambung ya sahabat, sepertinya beraspal ya sahabat, beraspal dan cukup lumayan juga. Namun demikian ada sedikit lubang-lubang dan mohon maaf sekali nih gambarnya sedikit bergoyang ya sahabat, karena memang kita tidak menggunakan alat tertentu, kita masih manual menggunakan ajudan yang ada di belakang kita. Oke, kita masih terus menelusuri sampai ke arah pertigaan yang menuju ke arah Sadang dan pertigaan yang menuju ke Karanggayamnya. Pemandangannya cukup bagus juga ya sahabat. Ini hutan pinusnya ya, dan cukup ramai juga ini sepertinya, banyak pengendara roda 4 maupun roda 2-nya. Oke, kita masih terus menelusuri dan harap berhati-hati karena memang jalannya juga banyak kelokan ya, banyak kelokan. Tetap berhati-hati dan tetap konsentrasi. Stand again instead of blaming you for leaving. I understand you wanted me to grow. Only after losing you I knew love is more than words, it's what you do. You are the reason
Ya, sepertinya ada sedikit perbaikan ya sahabat. Ini sepertinya sedang diperbaiki. Oh, longsor ini sepertinya. Longsor karena kemarin musim hujan, longsor. Namun demikian masih dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4-nya. Oke sahabat, kita berhenti sejenak ya sahabat. Ini di pertigaan yang ke arah kanan itu yang lurus ke arah Sadangnya, sedangkan yang ke arah kiri adalah ke arah Karanggayam atau ke arah Banjarnegara. Dan di sana ada plang objek wisata Gua Totogan. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi ya sahabat. Kita memasuki jembatan Mangir ini ya sahabat. Jembatan Mangir ini sepertinya sungainya adalah Sungai Lubulo ya sahabat. Oke, kita terus menuju ke arah utaranya ini. Ya, kita ini di pertigaan ya sahabat. Pertigaan ini pertigaan yang ke kiri menuju ke arah Karanganyar maupun Karanggayamnya. Kita ambil yang ke arah kanan ya, ke arah kanan menuju ke arah Totoganya. Dan kondisi jalan masih tetap beraspal dan bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4-nya. Now regret is swallowing me whole. Your face I can no longer hold. If I could turn back time somehow, I'd love you all over again with everything I have. Sometimes I hear a distant laugh and think it might be your voice again. Through seasons we once called ours, only tears now fall in their place. Though I know you won't return, still I wait for you. Kita juga baru pertama kali lewat jalur ini ya sahabat. Kita penasaran coba menelusuri jalur dari kota Kebumen menuju ke kota Banjarnegaranya via Pademangan ya. Seperti apa, kita masih terus menelusuri perjalanan ini sahabat. Sepertinya ini sudah lepas dari kecamatan Karangsambung ya, kemudian sudah masuk wilayah Karanggayam ini, masih Kabupaten Kebumen, masih di wilayah Kabupaten di bagian utara sepertinya sahabat. Ya, masih Kebumen. Naik. Ya, ada alat angkutannya pakai bak terbuka seperti ini ya sahabat. Wow. Ini jalannya sudah mulai cor ya, sudah mulai cor. Kita perjalanannya santai ya sahabat, jalannya kita santai saja sambil menikmati pemandangan yang cukup indah. Nah, coba kita ada pertigaan ini ke Banjarnegara lurus, ke Karanggayam Waduk Sempor yang ambil ke kiri ya sahabat. Iya, Karanggayam ambil kiri. Terus di desa Giritirto ya, betul sekali. Ini desa Giritirto, kecamatannya Karanggayam ini ya, kecamatannya Karanggayam. Giritirto, kecamatan Karanggayam. Oh, naik ya sahabat.
lebar. Masih di wilayah Totogan ya, Totogan masuknya Kecamatan Karanggayam. Ya, tinggi juga ya sahabat ya, tinggi juga. Jalurnya cukup lebar ya, cukup bagus juga ini. Ya, tapi harus waspada dan hati-hati. Jangan lupa untuk remnya ya. Turun, cukup lebar juga dan cukup halus. Ini sepertinya terputus ini sudah di, ya cuma sedikit. Kembali lagi cor. Kalau di cor ini sepertinya untuk roda 4 tidak ada hambatan ya, tidak ada hambatan, artinya normal, berpapasan, tidak ada masalah. Jadi istilahnya udah cukup lumayan lebar ya. Cukup lumayan lebar. halus ya, karena memang ini cor ya, beton, dan cukup lebar juga ini. Ya. Masih naik ya sahabat. Naik lagi. Disarankan mungkin untuk perjalanan siang hari ya sahabat. Ya kalau misalnya malam, nah, tentunya sepi ya, tentunya sepi. Tentu saja tidak ada bakul kopi ya kalau malam seperti ini ya. Wow, tinggi sekali ya. Wow, wah, bagus sekali juga. Mana sih bagus.
Kebumen ya, dilarang berburu satwa, masih di Kabupaten Kebumen ya. Ini dikasih pengaman pembatas ya, karena memang agak suram sekali ya untuk masih naik juga. Ini kita menggunakan vario ya, matic ya sahabat, tentunya menggunakan matic vario. Wow, ternyata banyak rest area juga ya. Ya. Oh, ini banyak juga pejalan pengguna jalan yang beristirahat ya. Ini paling atas ya sepertinya. Masih hutan pinus. Posisinya sekarang turun naik ya. Posisinya turun naik. Pedesaannya ada di bawah sepertinya ini. Sepertinya pedesaannya ada di bawah ya. Masih naik lagi ya sahabat. Wow, naik sekali nih. Kita naik lagi. Pokoknya jalan naiknya panjang sekali ya. Kurang lebih 1 kilo mungkin ini. Wow, tinggi sekali ya. Oh, sudah masukin desa ini sepertinya. Wow, jadi desa apa ini? Kita lihat ya. Kali Pranji, itu Kali Pranji ya. Sudah masuk ke wilayah Banjarnegara ini ya. Itu Kali Pranji, Banjarnegara. Seperti itu ya sahabat ya. Ini agak sedikit datar juga. Kita semakin penasaran banyak sahabat ya. Semakin penasaran. Terus jalannya masih bagus. Cor lebar juga. Tapi ekstra hati-hati ya, karena banyak tikungan ya. Nah, ini sepertinya agak sudah mulai berbagi nih. Ada yang turunan juga sekarang ya. Oh, naik lagi ya sahabat, naik lagi. Tinggi sekali ya. Kita tancap gas di sini. Masih naik ya. Tancap gas. Tancap gas. Naik ya. Itu nih, ini sudah memasuki Kabupaten Banjarnegara, itu Kali Pranji ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu ya sahabat. Maklum karena kita juga belum pernah melewati rute ini ya sahabat. Kita mencoba melewati rute Kebumen menuju ke Banjarnegara lewat Pageblongan. Udah, wow, naik juga ya sahabat, naik lagi ya. Ternyata naikannya masih belum habis ini. Masih naik lagi. Asik juga ini namanya ya. Asik juga ya. Masih naik. Ya, masih banyak naik kan. Wow, naik. Hati-hati. Tinggi sekali.
perusaha bisa meyakini bahwa menggunakan kendaraan roda empatnya ternyata lumayan ya. Nah, kalau misalnya kita dari Banjarnegara atau dari Kebumen ke salah satu kabupaten, kita biasanya harus melingkar lewat Batas Lintang ataupun melingkar lewat Semplon. Kesini juga artinya bisa ya, masih di desa Jurang ya, Jurang Jurang. Iya, nah jalannya ini sebenarnya Jurang Sungai ya, sahabat. Jadi dalam juga sih ya, hati-hati dan waspada ya. Aspalnya juga halus sekali. Nanti kita akan pulang pergi ya, PP ya. Setelah dari alun-alun kita nanti akan kembali lagi. Ini kurang lebih pukul 15 mungkin. Kita sempat lihat sambil sahabat. Ya. Pokoknya kita telusur yang pertama kalinya ya sahabat. Nanti besok bisa kita akan coba telusur lagi. Dan menggunakan kendaraan roda empatnya ya. Stayed. Ya, jalannya cukup bagus ya sahabat. Kebutuh dulur ya. Tadi kebutuh jurang ya, kebutuh dulur ya. Kota kecamatan ya. Ya. Pagedongan Banjarnegara ambil kanan, Gunung Jati Lebakwangi ambil kiri ya. Kita ambil yang ke kanan ke Banjarnegaranya. Lebakwangi ya. Sudah di pertigaan yang jalan ke arah Purwokerto kemudian Wonosobo ya sahabat. Nanti kita karena mau ke ini berarti kita ke arah kanannya ya.
kita sudah jalan bypass ya, jalan yang menghubungkan antara Wonosobo kemudian ke Purwokerto ya, seperti itu kira-kiranya, seperti itu ya sahabat. Ini pertigaannya. Dan lagi kita ke alun-alun Banjarnegaranya. Berdieng ke sana ya. Alun-alunnya, alun-alunnya. Oh ini alun-alunnya. Ya ternyata kita sudah di alun-alun Banjarnegaranya ya. Sudah nyampe di alun-alun Banjarnegaranya. Kanan bisa nggak ya? Hah? Saya alun-alun. Kamu bisa kok? Hah? Kamu bisa nggak? Oh iya bisa. Oh itu, ini itu. Putar di alun-alun Banjarnegaranya. Tadi Putar di alun-alun Banjarnegaranya. Putar di alun-alun Kebumennya. Kita sekarang menuju balik lagi ke arah Kebumen. Sekarang sudah kurang lebih pukul 16 ya. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di alun-alun Banjarnegaranya ya sahabat, dan kita akan mencoba mengitari atau mengelilingi daripada alun-alun ini, sekaligus juga kita akan balik dari bundaran ini menuju ke jalan bypass, dan untuk selanjutnya kita kembali lagi ke arah Kebumen. Dan pada sini kurang lebih pukul 17.00. Baiklah sahabat yang berbahagia, kiranya ini saja yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini, dan seperti biasa sebelum kami akhiri, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.